Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dengan guru kita Ustaz Agus Mustafa dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengundang dengan hormat Pak Agus Mustafa. Tafadhal Ustaz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak dan Ibu sekalian, yang saya hormati Bapak Aca, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam kondisi yang sehat, kondisi yang baik, dan mudah-mudahan kawan-kawan yang sedang diuji dengan sakit bisa segera mendapatkan kesembuhan, pulih kembali, bisa beraktivitas seperti sedia kala. Oke, saya share presentasinya sebentar ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita akan berdiskusi tentang Al-Quran, memahami hierarki Al-Quran. Saya ingin memulai dari satu ayat yang di pertemuan yang lalu kita sudah mulai menyinggung itu. Bahwa Al-Quran inilah sesungguhnya yang menjadi sumber primer yang harus kita pahami dengan baik. Dalam surat Al-Baqarah 185, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Hudal linnas sebagai petunjuk buat manusia, wa bayyinatin minal huda, dan berisi penjelasan-penjelasan tentang petunjuk itu, wal furqan, dan pembeda. Jadi ada tiga kata kunci yang saya ingin memperjelas. Yang pertama, bahwa Quran ini adalah hudal linnas, petunjuk buat manusia, bukan hanya buat orang beriman atau hanya buat orang yang bertakwa. Meskipun itu juga disebutkan di dalam Al-Quran, tetapi lebih luas lagi sesungguhnya Al-Quran ini petunjuk buat manusia. Siapa saja, beragama Islam atau tidak beragama Islam, selama dia memang mau mengambil pelajaran dari dalam Al-Quran, maka di dalamnya itu ada petunjuk yang akan menyelamatkan dia. Sehingga ini yang menurut saya kenapa saya garis bawahi, supaya umat Islam ini punya satu persepsi yang universal terhadap Al-Quran, bahwa Al-Quran itu bukan hanya untuk orang Islam, sesungguhnya petunjuknya itu universal. Nah, karena petunjuknya universal, maka sebetulnya ajaran-ajarannya itu juga universal. Bukan hanya cocok gitu ya untuk kelompok tertentu atau yang disebut bertakwa saja, beriman saja, berislam saja, tetapi sebetulnya kalau dijalankan itu cocok untuk seluruh manusia. Yang kemarin kita sempat menyinggungnya bahwa beragama itu kan sesungguhnya praktek. Yang disampaikan oleh Rasulullah itu tidaklah aku diutus kecuali untuk mengubah akhlak. Itu kan praktek. Kejujuran itu sifatnya universal, bukan hanya untuk orang Islam. Keadilan, kerja keras, keilmuan, kebijaksanaan, segala macam sifat-sifat akhlakul karimah yang diajarkan oleh Rasulullah itu diteladankan oleh beliau, itu kan sesungguhnya bersifat universal. Maka Islam ini menjadi cocok untuk kalangan yang bersifat universal itu. Tidak harus berKTP Islam, kemudian seseorang baru menjalankan ajaran Islam, kemudian dia dapat manfaatnya. Yang tidak berKTP Islam pun ketika menjalankan ajaran Islam itu ya dia dapat manfaat dari kejujurannya, dari kesabarannya, dari keikhlasannya, dari segala macam akhlakul karimahnya itu. Ya, jadi ini poin yang pertama dari ayat ini, hudal linnas, ini sesungguhnya petunjuk buat manusia secara universal. Yang kedua, hudal linnas wa bayyinatin minal huda, petunjuk bagi manusia, dan di dalamnya ada penjelasan-penjelasan tentang petunjuk itu. Jadi ini menarik, ternyata penjelasan petunjuk Al-Quran itu yang nomor satu, penjelasannya ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Ini yang kalau dalam ilmu tafsir disebut sebagai tafsir ayat bil ayat. Ayat dijelaskan dengan ayat yang lain. Karena Allah itu ketika memberikan petunjuk, itu kan tidak
Quran itu kan tidak turun sekaligus. Langsung satu kitab 6.236 ayat jreng gitu kan enggak, tetapi berangsur-angsur dalam waktu 22 tahun lebih gitu ya, hampir 23 tahun. Diturunkan sebagian di Makkah kira-kira 12 tahun dan sebagiannya lagi sisanya di Madinah, dan itu pun berangsur-angsur sesuai dengan kondisi yang menyertainya. Kenapa begitu? Ya supaya konteksnya itu kelihatan gitu ya. Ada konteksnya. Meskipun ternyata tidak semua ayat Quran itu ada asbabun nuzulnya. Ya, jadi asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Kalau kita telisik, maka hanya sepertiga dari isi Quran yang ada asbabun nuzulnya terikat pada konteks pada saat turunnya. Tetapi yang 2/3 ternyata tidak ada asbabun nuzulnya. Ini menjadi menarik. Sehingga 2/3 isi Al-Quran itu bersifat universal. Konteksnya itu mengikuti zaman yang terus berubah. Jadi sekali lagi tidak semua ayat Al-Quran itu ada asbabun nuzulnya. Nah maka yang ada asbabun nuzulnya itu adalah contoh-contoh kasus yang harus difahami konteksnya. Misalnya ayat-ayat tentang perang misalnya. Itu ada konteksnya. Tidak boleh kemudian begitu saja gitu ya, kita perang atau melakukan pembunuhan dan seterusnya. Boleh melakukan pembunuhan, perang dan sebagainya, tetapi ada konteksnya. Nah, itu ada asbabun nuzulnya. Atau misalnya ayat-ayat tentang poligami misalnya gitu. Itu ada konteksnya, tidak kemudian semua orang bisa begitu saja melakukan poligami karena ada konteksnya. Nah, berbagai macam ayat itu ada konteksnya. Tapi itu sekali lagi sepertiga saja dari isi Al-Quran. Yang 2/3-nya itu ternyata konteksnya lepas ya, tidak ada universal sifatnya. Dari zaman dulu sampai nanti itu berlaku. Nah, Allah menurunkan petunjuknya itu di dalam surat yang berbeda-beda. Karena turunnya memang berangsur-angsur, bagian demi bagian. Misalnya tema tentang akhirat gitu ya, itu ada 250-an ayat. Nah itu diturunkan di surat A, ayat sekian, surat B, ayat sekian, surat C, surat D gitu kan, dipisah-pisah. Sehingga kalau kita mau memahami isi Al-Quran, itu tidak boleh hanya mengambil 1, 2 ayat, 5 ayat, 10 ayat, sementara ayatnya ada 200-an ayat misalnya. Kenapa? Karena penjelasannya itu ada di ayat yang berbeda-beda. Nah ini yang digambarkan oleh kalimat ini. Wa bayyinatin minal huda. Penjelasannya dari ayat itu ada di dalam ayat-ayat yang berbeda-beda. Sehingga di zaman dulu para ahli tafsir itu kan salah satu syaratnya adalah hafal. Harus hafiz Quran. Kenapa? Supaya tahu sambungan ayat ini ada di ayat yang lain, di surat sekian, ayat sekian. Supaya dia tahu gambaran utuhnya. Yang ini saya tulis secara lebih panjang lebar dalam sebuah buku, judulnya Memahami Al-Quran dengan Metode Puzzle. Jadi seperti sebuah puzzle, gambar gajah, dipotong-potong jadi 20, kemudian diacak-acak, kita disuruh nebak, ini gambar apa. Kalau kita cuma mengambil 5 potong, pasti kita tidak dapat kesimpulan yang baik. Bahkan 10 potong pun belum. Apalagi dibagi 2 kelompok, kelompok 1 ngambil 10 potong, kelompok 2 ngambil 10 potong. Wah ini bisa bertengkar ini. Yang kelompok 1 dapat bagian depannya gajah, yang kelompok 2 bagian belakangnya gajah. Yang sini bilang karena ngelihat belalainya gajah seperti ular piton, katanya yang satu bilang enggak seperti cambuk. Nah itu yang terjadi pada umat ini, seringkali bertengkar dengan hanya memahami sebagian dari isi Al-Quran, yang sana sebagian lagi kemudian bertengkar. Nah sehingga inilah pentingnya kenapa kita harus memahami kondisi ini, bahwa memahami Al-Quran itu harus bersifat komprehensif sehingga dapat kefahaman yang holistik. Ya. Jadi ini dijelaskan salah satunya oleh ayat ini, penjelasan-penjelasan tentang petunjuk itu ada di dalam ayat-ayat yang berbeda.
Wal furqon, dan kemudian dapat furqon. Apa itu furqon? Furqon itu pembeda. Jadi kalau seseorang sudah dapat petunjuk melalui penjelasan-penjelasan dari dalam Al-Quran secara komprehensif, dia akan dapat satu guidance dalam hidupnya yang membuat dia akan tampil beda, gitu ya, trendsetter. Al-Quran yang utuh, yang komprehensif diterapkan di dalam rumah tangga, maka rumah tangganya akan menjadi bagus sekali. Karena menjadi amanah, menjadi menyayangi istri, anak, memperhatikan pendidikannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Seperti yang diteladankan oleh Rasulullah, maka dapat furqon dalam kehidupan rumah tangga. Dalam bekerja dapat furqon, dalam bersosial politik dapat furqon, dalam berilmu pengetahuan dan berteknologi dapat furqon. Pokoknya orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari dalam Al-Quran secara utuh, menyeluruh itu, dia akan mendapatkan furqon yang menjadikan dia bisa membedakan mana yang manfaat dan tidak, mana yang buruk dan baik, dan sebagainya, dan sebagainya. Oke ya, ini ayat pertama yang perlu saya sampaikan. Kemudian kita lanjutkan kepada hierarki otoritas di dalam memahami Islam atau memahami petunjuk di dalam Al-Quran itu. Allah menceritakan ini di dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu sekalian. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah dia kepada Allah dan Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik takwilnya atau akibatnya. Bapak dan Ibu sekalian, Allah memberikan guidance kepada kita. Koridor, bagaimana kita memahami petunjuk itu. Supaya kita bisa berislam secara baik, secara proporsional, seperti yang diajarkan. Nah, di sini ada hierarkinya 3 tingkat atau ya 3 tingkatan. Yang pertama kata orang yang beriman, ya, yang dipanggil adalah orang yang beriman. Bukan, nah di sini sudah mulai beriman, bukan ya ayuhan nas gitu ya. Kalau tentang Quran secara umum itu ada di ayat misalnya surat An-Nisa 174 misalnya. Ya ayuhan nas qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina misalnya. Wahai manusia, telah datang ya kebenaran yang terang benderang atau cahaya yang terang benderang atau bukti yang terang benderang, yaitu Al-Qur'an gitu ya. Ya ayuhan nas. Tetapi ketika kita sudah masuk lebih ke dalam, maka panggilannya itu kemudian mulai menjadi lebih khusus. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman. Apa itu beriman? Kita sudah membahas bagiannya di pertemuan yang lalu. Orang yang beriman itu orang yang meyakini. Jadi kalau yakin aja sudah enggak, ya sudah enggak perlu melanjutkan kajiannya ini gitu. Karena memang panggilannya ini khusus buat orang-orang yang beriman. Seperti panggilan puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam gitu. Wahai orang yang beriman, berpuasalah kalian. Kalau nggak beriman ya nggak usah diteruskan bacaannya. Nah, sama dengan ini, orang yang beriman adalah orang yang telah meyakini agama ini. Dan itu ada levelnya. Ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Ilmu yakin itu sudah yakin karena mempelajari ilmunya. Masuk akal, logis, rasional, data-datanya, dan sebagainya. Itu sudah dia pahami, maka dia yakin. Kemudian dia sudah mulai merasakan melalui pengalamannya. Kemudian hati yakin itu proses keimanan. Ya. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah. Nomor 1. Artinya kita ini merujuknya pertama kali, rujukan primernya adalah firman Allah, yaitu Al-Quran. Atiullah ditambahi wa atiur rasul, dan taatilah Rasul, yaitu sunnah Nabi.
sunnah Nabi itu adalah keteladanan yang disampaikan atau dicontohkan oleh Nabi. Berbeda dengan hadis. Ya, nanti kita mungkin akan ngambil satu sesi yang berbeda, perbedaan sunnah dengan hadis. Sunnah itu adalah prakteknya, apa yang beliau lakukan. Tetapi hadis itu adalah berita tentang sunnah. Berita tentang sunnah itu hadis. Jadi taatilah Allah, Al-Quran, taatilah Rasul, sunnah Nabi, apa yang diteladankan oleh beliau, wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kalian. Nah, kata ulil amri ini ada yang memaknainya sebagai pemimpin. Karena kata amr itu memang bisa bermakna perintah. Tetapi kata amr itu sesungguhnya juga bermakna urusan. Sebetulnya makna luas dari ulil amri itu adalah pakar di bidangnya. Jadi kalau di bidang politik ya politikus, pakarnya. Tetapi kalau di bidang kedokteran ya tentu adalah para dokter dan para ilmuwan kedokteran. Di bidang astronomi ya ulil amri itu adalah astronom. Di bidang fisika, bidang kimia, di bidang segala macam keilmuan. Jadi Al-Quran yang mengajarkan pada kita hierarki untuk kita mendapatkan pelajaran atas sesuatu yang terutama ajaran dalam Islam ini. Allah ya nomor satu merujuklah kepada Al-Quran. Kedua contoh Rasul, dan yang ketiga adalah ahli di bidangnya, pakar di bidangnya. Karena Quran itu isinya macam-macam. Maksudnya bukan hanya soal ibadah. Di dalamnya nanti kita lihat pada bagian-bagian berikutnya hierarki kandungan Al-Quran itu ya seluruh kehidupan kita ini. Ada kehidupan sosial, politik, ekonomi, budaya, sains, teknologi, kesehatan, apa segala macam itu sebagai petunjuk kehidupan itu diceritakan di dalam Al-Quran. Nah, yang menarik adalah kalimat berikutnya ini, fa in tanaza'tum fi syai'in, kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, farudduhu ilallahi wa rasul, maka kembalikanlah dia kepada Allah dan Rasul. Artinya apa? Al-Quran itu membuka ruang perbedaan. Mengakui adanya perbedaan. Jadi, Waalaikumsalam. Ibu, halo, Ibu, kedengaran nggak, Bu? Waalaikumsalam. Kedengaran nggak, Bu? Kedengaran suara saya, Bu? Kedengaran, Ibu. Kedengaran. Saya dengar. Oke. Ya, saya lanjutkan. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, kalimat yang menarik berikutnya adalah ketika terjadi perbedaan di antara kalian, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Artinya, Quran ya Allah memberikan gambaran kepada kita bahwa perbedaan itu sesungguhnya adalah keniscayaan. Pasti tidak ada yang kembar kok di alam semesta ini, bahkan anak kembar saja sesungguhnya tidak kembar. Tidak ada satupun yang sama di jagat raya. Ini bahkan benda-benda mati yang sepintas kelihatan sama, sesungguhnya tidak sama di ruang dan waktu yang berbeda dan seterusnya. Ya. Ketika terjadi perbedaan, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jadi ketika Allah berbicara tentang ulil amri, itu kemudian muncul penjelasan. Jika terjadi perbedaan di antara ulil amri, di antara para pakar, di antara para ulama, maka kembalinya itu adalah kepada Allah dan Rasul. Maka dalam sejarah kita melihat perbedaan itu sampai munculnya mazhab-mazhab, ya, mazhab Hanafi, ada Syafi'i, ada Maliki, Hambali. Itu kan ya karena itu keniscayaan. Perbedaan itu keniscayaan, tetapi ini jangan dijadikan sebuah lantas kontraproduktif gitu ya. Perbedaan itu harus memberikan justru pengkayaan hasanah keilmuan kepada kita semua dan kita menyikapinya secara bijak. Kata Al-Qur'an, kembalikanlah kalau terjadi perbedaan, ayo lihat Qur'annya, kembali pada Allah. Yang kedua, kembali pada Rasul. Dulu Rasul seperti apa? Tetapi kalaupun kemudian Rasul itu karena sudah wafat, maka kita tidak bisa bertanya kepada beliau. Akhirnya kan kembalinya itu kepada para ulama sendiri, para pakar di bidangnya itu sendiri. Maka apa yang harus dilakukan? Kalimat berikutnya ini,
jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Jadi kalau sudah kembali kepada Allah dan Rasulnya masih berbeda, maka oke, kembalikan kepada Allah. Masih berbeda lagi, maka kembalikanlah kepada hari kemudian, di mana kita akan mempertanggungjawabkan seluruh apa yang kita pahami dan kemudian kita amalkan itu. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Bapak dan Ibu sekalian, ini menarik sekali ya, karena menjadi koridor bagi kita di dalam budaya keilmuan kita, ya, dalam budaya keilmuan kita, supaya kita ini memiliki hierarki yang jelas dan mekanisme metodologi yang jelas di dalam memahami agama. Oke, ini ayat yang kedua. Yang ketiga, kemudian Al-Quran mengajarkan budaya keilmuan yang egaliter. Di dalam surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah atau ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu. Dengan apa? Bil hikmah, dengan hikmah. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah, dengan pelajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantahlah, adu argumentasilah, berdiskusilah dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi luar biasa ini pelajaran dari dalam Al-Quran, bahwa kita ini tidak boleh mengklaim kebenaran secara sepihak, gitu ya. Kenapa? Ya karena cuma Allah saja yang tahu siapa yang benar, siapa yang salah itu. Seringkali di antara kita ini kan kebablasan. Kemudian mengklaim maksudnya Allah itu begini loh, gitu. Seperti yang saya sampaikan ini loh, gitu ya. Nah, saya bilang itu kebablasan. Tidak ada seorang ahli tafsir pun yang berani mengklaim apa yang menjadi tafsirannya itu adalah paling benar. Namanya saja tafsir. Tafsir ahli tafsir A dengan ahli tafsir B bisa berbeda, dengan ahli tafsir C bisa berbeda, dan seterusnya. Ya, makanya selalu bilang Allahu a'lam. Allah lah yang lebih mengetahui mana yang benar itu. Tetapi poin pentingnya menurut Al-Quran adalah ajaklah manusia ke jalan Tuhan. Jadi setiap kita ini sesungguhnya memiliki kewajiban untuk melakukan syiar, mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Karena kita hidup secara kolektif, yang kita ini nggak bisa hanya memperjuangkan diri sendiri, karena banyak faktor yang kemudian mempengaruhi juga keberhasilan kita dan kebahagiaan kita, kenyamanan kita. Maka Allah mengajarkan kolektivitas itu. Nah, diantaranya adalah mengajak manusia ke jalan Tuhan, ke jalan kebajikan. Dengan apa mengajaknya? Nah, di situ digambarkan ada 3 poin. Bil hikmah. Dengan hikmah. Hikmah itu apa? Hikmah itu ilmu yang mendalam. Ilmu yang katakanlah kalau dikaitkan dengan akar katanya, hukum. Hukum itu sama dengan hakam. Hukum itu adalah sesuatu yang koridornya jelas. Koridornya jelas, hitam putihnya jelas. Supaya orang memiliki patokan bahwa lebih dari itu tidak boleh. Ke kanan juga lebih dari itu tidak boleh. Harus ada di dalam koridor. Itu hikmah, ya, ada makna koridornya jelas. Tapi juga hakim. Hakim itu bermakna ada otoritas untuk berlaku bijaksana, memutuskan sesuatu yang bisa saja karena konteks tertentu itu keluar dari koridor itu. Nah, itu juga diwadahi, ya, bijaksana terkait dengan konteks yang menyertainya. Misalnya nih, mencuri itu potong tangan, tetapi mencurinya karena apa dulu? Gitu ya. Itu ada konteksnya sehingga keputusannya itu tidak hitam putih. Hikmah. Kata hikmah itu juga pengetahuan yang sangat mendalam, kefahaman yang sangat mendalam, ya, itu hikmah. Jadi mengajak manusia menuju jalan Tuhan itu bukan dengan cara memaksa atau doktrin, ya, dogma, tetapi sesungguhnya adalah penuh hikmah.
Ada kepahaman yang mendalam, tetapi jelas argumentasinya, tapi juga bijak. Ya, kira-kira begitu. Bil hikmah. Yang kedua, wal mau'idatil hasanah. Dengan pengajaran yang baik. Mengajarkan kebaikan dengan cara yang baik. Nah, itu mau'idatil hasanah. Termasuk metodologinya baik, sistematikanya baik, terstruktur, data-datanya dikemukakan, analisanya, dan sebagainya, itu adalah bagian dari pengertian mau'idatil hasanah. Jadi tidak cukup bijak saja, gitu ya, atau jelas, tetapi komunikatif penyampaian dalam penyampaiannya itu juga harus baik. Mau'idatil hasanah. Nah, yang ketiga, menarik, wajadilhum billati hiya ahsan. Bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik, ya, bukan hasan tapi ahsan, itu menggunakan katanya lebih baik lagi. Berbantahlah, berdebatlah, beradu argumentasilah, tetapi dengan cara yang lebih baik. Kenapa? Karena berbantah, berdebat itu kadang-kadang bisa ya emosional, bisa ada ya friksi, gesekan dan seterusnya yang membuat menjadi nanti bisa kontraproduktif, gitu ya. Maka lakukanlah dengan lebih baik. Nah, ini yang diajarkan oleh Al-Quran dalam memahami agama ini. Kenapa itu disampaikan? Nah, karena kita tidak boleh mengklaim. Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa orang-orang yang mendapat petunjuk. Masya Allah ya. Jadi luar biasa sebetulnya budaya keilmuan di dalam Islam. Tetapi selama ini kayaknya banyak yang kita lihat tidak menjalankan ini. Yang terjadi itu adalah saling mengklaim kebenaran, bahkan menuding-nuding orang lain sesat, kafir gitu ya. Menuding-nuding yang lainnya neraka, cuma dirinya yang surga. Sambil ada mengutip misalnya hadis yang mengatakan umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Cuma satu yang benar. Yang 72 itu salah dan masuk neraka. Siapa yang benar itu? Ngacung dia. Saya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, inilah yang terjadi di sekitar kita. Sehingga kenapa budaya keilmuan di dalam Islam dalam ratusan tahun terakhir ini mengalami kemunduran. Karena tidak mengikuti cara yang diajarkan oleh Al-Quran. Di zaman keemasan Islam dulu selama 700-an tahun, itu para ilmuwan, para ulama itu sangat egaliter, memiliki budaya keilmuan yang egaliter. Berbeda sampai muncul mazhab-mazhab itu tetap menghargai, karena mereka sesungguhnya guru dan murid gitu. Abu Imam Abu Hanifah, kemudian disusul ya hampir sama zamannya dengan Imam Maliki. Kemudian punya murid Imam Syafi'i, punya murid lagi Imam Hambali. Nah itu guru dengan murid berbeda pendapat, nggak masalah tuh. Mereka saling memuji bahwa beliau lebih hebat dan seterusnya, tetapi saya punya argumentasi dan dalil-dalil, ya, dasar-dasar pemikiran dan bukti-bukti. Ininya seperti ini, biasa saja. Atau perdebatan yang kemarin sempat disinggung antara Imam Ghazali dan Ibnu Sina misalnya. Imam Ghazali lebih pada pendekatan mistisisme, tapi Ibnu Sina lebih pada pendekatan rasional. Wah, itu seru, dan dalam bentuk buku mereka. Itu biasa saja dan menjadi khasanah keilmuan yang memperkaya ya, dalam budaya keilmuan Islam. Nah, yang sekarang ini menurut saya terjadi kesalahkaprahan yang ini harus dikikis oleh kita bersama, karena ini menyebabkan umat Islam mengalami kemunduran di dalam keilmuan di segala bidang, ya, segala lini kehidupan. Jadi Islam ini hampir-hampir dibelenggu ya oleh dogmatisme. Dibelenggu oleh dogmatisme. Islam sebagai agama yang logis rasional menjadi tidak berkembang ketika didakwahkan secara dogmatis dan doktrinal. Karena Al-Quran itu selain mempersyaratkan harus akil balik, akalnya sampai, ternyata puluhan ayat di dalam Al-Quran itu memancing kita untuk menggunakan akal sehat. Afala ta'qilun, apa kamu nggak menggunakan akalmu? Afala tatafakkarun, apa kamu nggak mikir? Afala yanzurun, apa mereka nggak mengamati, mengobservasi, meneliti?
Afala yafqahun, apa mereka enggak memahami dengan kecerdasannya? Wa yaj'alu rijsa 'alal ladzina la ya'qilun, Allah marah kepada orang yang tidak menggunakan akalnya. Ada lagi wa mayyadzakaru illa ulul albab, dan tidak bisa mengambil pelajaran dari dalam Al-Qur'an kecuali orang-orang yang menggunakan akalnya. Jadi sangat telak Al-Qur'an itu mengajarkan kita untuk berbasis pada akal sehat di dalam beragama dengan hierarki ya, dan kemudian metodologi dan cara-cara yang diajarkan oleh Al-Qur'an. Nah, biasanya atau yang selama ini kita rasakan di sekitar kita, banyak yang terikat pada ketokohan. Jadi argumentasi seringkali cuma dilandaskan pada kata guru saya, kata kiai saya, kata ustadz saya, kata orang tua saya, kata ulama itu. Itu sebetulnya ya oke sih, ada otoritas ya, tetapi kan tidak boleh dijadikan patokan secara mutlak. Karena ternyata antara ulama dengan ulama juga bisa berbeda. Jadi kalau kemudian satunya mengatakan Imam Syafi'i mengatakan begini, tapi yang lain enggak, tapi kan Imam Hambali mengatakan begini. Gitu ya. Itu kan tidak bisa kita beradu tokoh kemudian ya enggak selesai. Sehingga yang dianjurkan itu bukan sekedar pada ketokohan, tetapi pada substansi dan esensi dari materi yang sedang kita bicarakan atau kita kaji itu. Nah, berbeda dengan keilmuan Barat, ya, pengembangan Islam di Timur itu memang lebih disandarkan pada subjektivitas itu, yang lantas menyulut perdebatan subjektif yang seringkali tidak sehat. Jadi kalau misalnya nih hadis itu kan banyak tingkatannya, mulai dari yang hadis palsu, hadis lemah, ya, hadis yang baik, hadis yang sampai sahih, yang mutawatir. Itu kan berbeda-beda level level keterpercayaannya. Tetapi didasarkan pada periwayatnya. Dikatakan sahih itu karena periwayatnya ini menurut si penelitinya, misalnya hadis Imam Bukhari misalnya. Imam Bukhari sudah meneliti bahwa orang yang meriwayatkan itu bisa dipercaya. Tapi kan masalahnya itu bukan hanya bisa dipercaya, jujur, amanah. Tetapi kan boleh jadi cukup cerdas enggak untuk memahami keteladanan Nabi atau ajaran Nabi, karena kalau tidak bisa distorsi pemahaman, itu juga jadi masalah. Gitu. Sehingga di dalam ilmu hadis itu ada dua-duanya dilakukan. Sahih secara riwayat, tetapi juga benar secara matan. Matan itu kandungan isinya. Jadi tidak cukup hanya dari segi periwayatannya sudah baik atau sudah sahih, disahihkan oleh Imam Bukhari, tapi ternyata nanti bisa juga beda dengan Imam Muslim, beda dengan Daruqutni, bisa beda dengan Ibnu Majah dan seterusnya gitu ya. Disahihkan oleh para ulama. Sementara tadi kita sudah bicara di sudah membahas di surat An-Nisa ayat 59, ketika terjadi perbedaan di kalangan ulil amri, ya gitu ya, maka kita merujuk ke yang lebih tinggi. Dan kemudian ya sudah tanggung jawab, nah, gitu kan. Artinya kita ini harus melakukan dua sisi. Dari sisi otoritas oke, tetapi dari sisi jadi subjektif oke, tapi tidak bisa jadi sandaran mutlaknya, juga harus kajian secara objektif. Nah, itu yang kemudian saya sodorkan dalam buku-buku saya, dalam kajian-kajian saya, dengan pendekatan yang lebih saintifik, karena saintifik itu bersifat objektif, ada data-data yang objektif, data-data empirik. Sementara sebagian kawan kita lebih kepada data-data subjektif. Kalau subjektif tidak bisa diulang, bisa berbeda pada saya dan pada Bapak, pada Ibu, itu bisa berbeda. Spiritualitas itu masuk ke wilayah yang lebih subjektif. Nah, karena itu harus ada cross-check dari sisi yang objektif. Maka banyak di antara kita terjebak pada kebenaran tafsir masa lalu. Jadi kalau sudah yang menafsiri adalah ulama zaman dulu pasti benar. Ya enggak. Kalau tafsir yang benar ya benar, tapi kalau tafsirnya enggak benar ya juga enggak benar gitu ya. Jadi itu yang saya bilang kita harus proporsional dan tidak boleh memutlakkan. Tidak boleh memutlakkan. Tetap harus kritis.
Maka muncul larangan-larangan untuk ijtihad. Katanya sudah nggak perlu ijtihad, itu semuanya sudah selesai di masa lalu. Nah, itu menurut saya sih nggak benar, karena peradaban manusia berkembang pesat ke masa depan. Banyak sekali yang belum terjadi di zaman Rasul, itu sekarang terjadi. Dalam bidang kesehatan pun kita melihat perkembangannya luar biasa. Mulai dari katakanlah yang sempat menjadi kontroversi gitu ya. Dari transfusi darah dulu halal apa haram. Kemudian bayi tabung halal apa haram. Kemudian transplantasi organ halal apa haram. Kemudian ada misalnya stem cell halal apa haram. Kemudian ada rekayasa genetika dan seterusnya dan seterusnya. Wah, itu tidak pernah terjadi di zaman dahulu. Kalau kemudian kita tidak boleh melakukan ijtihad, ya umat Islam akan ketinggalan jauh di segala bidang yang ada di peradaban modern ini. Nah, ada di antara kita yang mudah membid'ah-bid'ahkan, dikit-dikit bid'ah gitu ya. Wah, ini nggak ada dulu di zaman Rasul, ini bid'ah nih. Gitu. Nah, itu yang saya kira harus dikikis ya secara logis, secara rasional dengan mengikuti cara-cara yang diajarkan Al-Quran. Ayo adu argumentasi, mana dalilnya, mana argumentasinya secara ilmiah dan sebagainya dan sebagainya. Padahal Islam adalah nilai-nilai yang mendampingi peradaban ya. Jadi saya kira ini harus proporsional bahwa agama ini kenapa Allah meletakkannya, prasyaratnya adalah harus menggunakan akal dan kemudian seiring dengan peradaban yang menyertainya. Jadi tidak ada paksaan di dalam beragama itu. La ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghayyi faman yakfur bitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha wallahu samiul alim. Tidak ada paksaan dalam beragama ini. Nggak penting memaksa seseorang untuk beragama Islam, untuk menjalankan ibadah, ya, memaksa sholat, memaksa puasa, pokoknya memaksa, itu nggak penting. Kenapa? Karena kalau seseorang dipaksa, sesungguhnya dia kemudian tidak beragama, tidak menjalankan agama, tidak melakukan penghayatan terhadap agama. Disuruh sholat, dipaksa sholat, ya dia kelihatan sholat, tapi hatinya nggak sholat kan gitu. Dipaksa sedekah, ya kelihatannya sedekah. Tapi kan hatinya, jiwanya tidak bersedekah. Tidak punya kepedulian, empati, dan rasa kasih sayang kepada sesama, dan seterusnya gitu ya. Tidak ada pentingnya untuk memaksa. Allah saja nggak memaksa kok, kita ini mau memaksa. Nah, bagaimana yang harus dilakukan? Itu kalimat berikutnya ya. La ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghayyi. Sungguh telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Itu menggunakan kata penegas. Qad sesungguhnya, tabayyana rusdu menggunakan kata tabayun. Beragama itu harus dilakukan dengan tabayun. Tabayun itu klarifikasi. Ada tanya jawabnya, ada diskusinya, ada adu argumentasinya, ada semacam gitu, tabayun. Saling meng-cross check, ya, saling mengkritisi. Itu yang diajarkan. Qad tabayyana rusdu minal ghayyi. Sudah jelas kok sesungguhnya yang baik, ya, yang benar dengan yang sesat atau yang tidak baik itu. Kenapa? Karena ajaran agama ini sifatnya universal. Sesungguhnya kita ini di dalam hati nurani kita itu pasti membenarkan kok kebaikan itu. Jujur itu pasti kita sepakat kok. Ikhlas itu kita pasti sepakat kok. Gitu ya. Segala macam akhlakul karimah, menolong orang, bersedekah dan sebagainya dan sebagainya itu sesungguhnya sudah jelas kok gitu ya maksudnya kata Al-Qur'an. Karena itu barang siapa ingkar kepada tauhid, artinya tidak mengikuti yang buruk-buruk dan beriman hanya kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada tali atau buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus, lan fisomalaha, tidak akan terombang-ambing hidupnya. Orang-orang yang mendapatkan keyakinan beragamanya dengan cara ini, dengan cara yang diajarkan oleh Al-Quran, tabayun, adu argumentasi, ya, mulai dari ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, dia berpegang kepada tali yang sangat kuat yang dia tidak akan terombang-ambing oleh gelombang kehidupan ini.
Tapi kalau caranya nggak begitu, dengan cara dipaksa-paksa, ya dia akan terombang-ambing. Karena dia nggak paham betul. Jadi luar biasa yang diajarkan Al-Quran. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Oke. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita masuk ke lebih detail lagi tentang metodologi tafsir. Ya. Dalam memahamkan kita sumber primernya adalah Al-Quran. Maka biasanya kita yang ditanyakan adalah itu tafsirnya siapa, gitu ya, atau bagaimana penafsirannya. Metodologi tafsir itu mengalami perkembangan, dimulai dari zaman Rasulullah, itu sebenarnya belum ada. Ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu tasawuf, ilmu fikih, dan lain-lain itu di zamannya Rasulullah belum ada. Karena kalau ingin tahu maknanya Al-Quran, ya sahabat tinggal nanya aja, nggak usah pakai tafsir-tafsiran, langsung nanya aja kepada Rasulullah. Rasul ini maksudnya gimana? Langsung dijelaskan oleh Rasulullah. Jadi tidak ada ilmu tafsir di zaman Rasulullah. Ilmu hadis juga nggak ada di zaman Rasulullah. Karena langsung sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu apa yang dilakukan Nabi, ya itulah yang menjadi contoh. Hadis itu kan muncul setelah Rasulullah wafat. Kemudian muncullah catatan-catatan tentang sunnah Nabi. Dulu Nabi itu kalau sholat begini, kalau mandi begini, kalau wudhu begini. Itu diceritakan, ya, diriwayatkan oleh para sahabat dan kemudian pada generasi-generasi berikutnya. Di zaman Rasulullah ilmu hadis juga nggak ada. Ilmu tasawuf juga nggak ada. Ilmu tasawuf itu juga berkembang setelahnya, sama dengan ilmu hadis, dengan ilmu tafsir. Ilmu fikih juga nggak ada di zaman Rasul, ya. Pokoknya dicontohkan saja, begini syariatnya, jalan. Ya. Nah, ilmu-ilmu itu baru berkembang di abad setelah Rasulullah wafat, di abad ke-8. Tafsir yang paling tua, ilmu tafsir yang paling tua dari Muqatil bin Sulaiman di abad ke-8 dalam kitab tafsir Al-Kabir. Kemudian ada tafsir Ibnu Jarir atau ya yang kita sering mendengarnya Tabari At-Tabari di abad ke-9. Kitab tafsir Jami'ul Bayan. Kemudian di abad 14 muncul lagi Ibnu Katsir. Nah, itu yang populer di Indonesia, tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Al-Qur'an Al-Azim. Kemudian ada tafsir Jalalain. Ya, abad 15 dan 16. Yang disusun oleh dua ulama, guru dan murid, yaitu Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Sama-sama Jalaluddinnya, sehingga disebut sebagai Jalalain, ya, dua Jalal, kitab tafsir Jalalain. Dan kemudian disusul dengan kitab-kitab tafsir kontemporer. Semakin ke sini, ya, semakin banyak yang kita kenal selain kitab tafsir yang klasik itu. Semua itu adalah tafsir yang berkembang seiring dengan ilmu pengetahuan atau pengetahuan yang menyertai pada waktu itu. Dan ini akan terus berkembang ilmu tafsir itu. Karena itu saya perlu menyinggung ini atau menyampaikan ini karena kadang-kadang ada seseorang itu kalau sudah memegang tafsirnya Ibnu Katsir itu seakan-akan sudah paling benar. Gitu ya. Padahal itu para ahli tafsir beda-beda. Apalagi di era modern ini ada tafsir-tafsir yang berbasis pada ilmu pengetahuan, pada sains, tafsir ayat-ayat kedokteran misalnya. Wah, itu kalau bukan ahli atau ahli di bidang kedokteran, ya susah menafsiri ayat-ayat seperti itu. Sehingga terjadi salah-salah tafsir. Misalnya nih, kata al-alaq, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, misalnya. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan manusia dari segumpal darah, katanya. Nah, itu kan tidak make sense mungkin ya secara kedokteran, karena kan itu bukan darah, tetapi sel telur yang dibuat oleh spermatozoa kemudian menjadi stem cell dan kemudian membelah, ya, 2, 4, 8, 16 dan seterusnya sampai membentuk kepala, membentuk segala macam organ-organ tubuh. Itu kan bukan sel darah, karena sel darah tidak memiliki, misalnya ada di inti selnya ada DNA-nya, misalnya begitu. Nah, tetapi karena secara awam orang melihat orang hamil keguguran kelihatannya seperti gumpalan darah, kemudian disebutlah alaq itu
sebagai segumpal darah. Nah ini kan menurut saya harus dikaji oleh ya ilmuwan kedokteran. Atau bidang astronomi ya dikaji oleh seorang astronom. Dan seterusnya dan seterusnya. Di dalam kitab tafsir kontemporer itu menjadi semakin mengerucut, semakin detail. Nah itu saya kira diperlukan karena peradaban kita akan menuju ke sana. Sehingga beragam metodologi tafsir itu berkembang mulai dari metode ijmali yang global saja, kemudian metode tahlili yang bersifat analitik tapi berdasar pada bahasa dan periwayatan, kemudian metode muqarrin yang perbandingan dengan tafsir-tafsir yang lain. Nah, yang berkembang yang terakhir ini adalah metode maudhu'i, metode yang tematik sifatnya. Tematik. Kenapa? Karena Allah itu menurunkan petunjuk dalam sebuah tema, itu ternyata dipisah-pisah, seperti yang tadi saya sampaikan di depan. Allah bicara tentang malaikat misalnya. Wah, itu suratnya berbeda-beda, ayatnya berbeda-beda, ada sekitar 110 ayat tentang malaikat, maka secara tematik ayat-ayat itu harus dikumpulkan, kemudian difahami secara komprehensif, secara holistik. Barulah kita dapat kepahaman tentang malaikat itu siapa, bagaimana, dan seterusnya, dan seterusnya. Atau ayat yang bicara tentang langit misalnya. Wah, ya kita harus mengumpulkan ayat-ayat tentang langit, tentang bumi, tentang hujan, tentang petir, tentang angin, tentang samudra, tentang lebah, tentang segala macam. Itu harus dilakukan, nggak cukup lagi metode ijmali yang global atau metode tahlili yang analitis berdasar periwayatan hadis dan bahasa. Sudah nggak mencukupi karena tidak ada riwayatnya di zaman dulu. Ilmu geologi, astronomi, matematika, numerik dan sebagainya itu nggak ada di zaman dahulu, sehingga ke depan ini metodenya harus maudhu'i, harus tematik. Nah itulah yang saya lakukan dengan buku-buku saya. Saya peta-peta dalam satu buku saya bicara tentang tema apa, buku yang kedua tema apa, sampai 60 sekian judul buku yang saya tulis itu dalam tema peta-peta yang berbeda-beda. Nah itulah yang harus kita lakukan, dan setiap kita memiliki atau ulil amri di bidangnya masing-masing gitu ya. Sehingga kita harus menyumbangkan pemikiran-pemikiran kita untuk memperkaya khasanah keilmuan di dalam Islam. Oke. Nah, ini bagian akhir karena saya punya waktu tinggal 5 menit lagi, nanti kita lanjutkan dalam diskusi. Nah, hierarki tema di dalam Al-Qur'an. Ya, karena ke depan ini kita harus tematik. Maka kita harus paham tema di dalam Al-Qur'an. Benar kalau monggo dicek, mau dijumlahkan dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas itu dijumlahkan, maka jumlahnya ketemunya 6.236 ayat. Nah, separuh kira-kira dari ayat itu ya 3.000 lebih itu ternyata bicara tentang ketauhidan. Bicara tentang Allah. Allah itu siapa, Allah itu bagaimana, Allah itu di mana, Allah itu huwal awwalu wal akhiru gitu ya. Allah itu lebih dekat daripada urat lehermu, Allah itu kemanapun kamu berhadapan dengannya, Allah itu meliputi kita semua dan seluruh jagat raya dan sebagainya. Itu ada 3.000 lebih, kurang lebih separuh dari isi Al-Qur'an itu adalah cerita tentang ketauhidan. Dan itu diturunkan di fase Makkah. Jadi ketika Nabi Muhammad berada di Makkah, ayat-ayat yang turun itu sebagian besarnya adalah ayat-ayat yang sangat fundamental, ya. Yang terbanyak adalah ayat-ayat ketauhidan. Belum ada perintah sholat, belum ada. Perintah sholat itu nanti di akhir-akhir mau hijrah ke Madinah itu baru turun perintah sholat. Ayat tentang perintah puasa, tentang haji apalagi ya, itu ada di Madinah semua. Ketika berada di fase Mekah, yang diajarkan itu adalah ketauhidan. Nah, ini menjadi hierarki, ya, pondasi dari hierarki tema-tema di dalam Islam, semuanya itu menuju pada ketauhidan. Allah, 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 Allah. Sedangkan peribadatan dan segala macam, itu sesungguhnya hanya media atau cara untuk mengenal Allah. Cara untuk berinteraksi dengan Allah.
cara untuk merasakan kehadiran Allah dalam seluruh kesadaran kita. Tujuannya itu adalah Allah. Nah, ini menjadi pondasi. Kalau pondasinya salah, maka ibadah kita juga akan salah. Kalau tauhidnya salah, sholatnya akan salah. Ada yang mengatakan, kenapa Anda sholat duha misalnya? Katanya supaya rezekinya banyak. Nah, gitu ya. Itu ketauhidannya salah. Supaya rezekinya lancar. Ya bukan. Sholat itu adalah lillahi ta'ala karena Allah. Bahwa kemudian Allah memberikan rezeki, nah itu urusan Allah. Ya. Karena Allah menyayangi kita sudah berdekat-dekat dengan Dia dan mengagungkannya dan seterusnya, maka Allah memberikan rezekinya. Jadi ketauhidan itu menjadi pondasi yang ini kemudian saya tuangkan dalam banyak buku karena memang luar biasa. Jumlahnya sangat banyak ayatnya dan kedalamannya Masya Allah. Ada buku saya yang berjudul Bersatu dengan Allah misalnya gitu ya. Atau Segalanya Satu, atau banyak zikir tauhid dan sebagainya yang bercerita tentang bagaimana Al-Qur'an memperkenalkan Allah kepada kita. Nah, itu saya kira menjadi kajian yang berbeda, tetapi saya ingin menunjukkan hierarki di dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya semua ajaran di dalam Al-Qur'an itu harus kembalinya kepada ketauhidan. Maka sejak awal kita ini komitmennya adalah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Bagaimana caranya? Muhammad Rasulullah, ikuti cara Muhammad yang diutus oleh Allah. Oke. Nah, setelah itu hierarki yang keduanya ternyata adalah tentang alam semesta, segala macam ciptaan Allah. Lebih dari 800 ayat ilmu pengetahuan alam. Bercerita tentang langit, misalnya lapisan-lapisan langit, baik langit atmosfer maupun langit dunia, yang dengan segala macam isinya, ada bintang, ada mulai dari bulan, matahari, planet, galaksi, bintang-bintang, kemudian langit kedua, langit ketiga, sampai langit yang ketujuh. Masya Allah, itu cerita tentang langit luar biasa di dalam Al-Quran. Belum lagi cerita tentang benda-benda langit, pengisi langit itu. Atau segala macam di bumi kita sendiri itu diceritakan dalam banyak ayat, mulai dari peristiwa hujan atau munculnya air di muka bumi yang ternyata ini dikirim dari luar angkasa misalnya, atau tentang besi, tentang berbagai macam tanaman, binatang-binatang dan sebagainya, itu oleh Allah diceritakan dalam lebih dari 800 ayat. Jadi secara keseluruhan ilmu itu menempati posisi yang sangat penting di dalam Al-Quran atau di dalam Islam, karena dengan ilmu itulah kita akan mendapatkan ilmu yakin. Nah, dari ilmu yakin nanti baru meningkat menjadi ainul yakin, menjadi hakul yakin. Tetapi poin penting dari ilmu itu ditegaskan dalam hierarki itu. Nah, barulah yang ketiga, fikih peribadatan itu ternyata hanya menempati 150 ayat dari 6.236 ayat. Jadi perintah sholat, perintah puasa, perintah zakat, ya tata cara peribadatan, itu fikih itu cuma sekitar, bahkan fikih di sini sudah termasuk perjanjian-perjanjian ya dalam bidang perekonomian, pokoknya syariat ya, fikih di dalam melakukan interaksi hablum minallah maupun hablum minannas, itu ternyata ada di sekitar 150 ayat saja. Jauh di bawah ketauhidan, jauh di bawah ilmu pengetahuan. Ya, hierarki semakin banyak dibahas, diinformasikan di dalam Al-Qur'an, itu menunjukkan ada stressing di situ, kita harus memperhatikan lebih banyak. Dan itu menjadi pondasi. Nah, selebihnya setelah fikih itu adalah cerita tentang sejarah, tentang akhlak, tentang sosial, politik, ekonomi, dan muamalah, ya, hubungan interaksi antara dengan manusia. Jadi secara tematik kurang lebih itulah hierarki di dalam Al-Quran yang kemudian memberikan gambaran kepada kita apa yang harus kita dahulukan, ya, menjadi urgensi di dalam belajar agama ini, dan kemudian setelah itu baru melangkah berikutnya.
kita mendapatkan roadmap-nya secara holistik supaya kita tidak salah arah di dalam memahami dan menjalankan agama. Oke, jam 9:05, saya kira saya cukupkan, kita perdalam di diskusinya. Saya kembalikan kepada Pak Aca.